Nama Tuhan. Apa kabar semuanya yang sebelah kanan saya? Apa kabar? Yang sebelah kanan? Baik ya. Yang sebelah kiri saya apa kabar? Yang di tengah saya apa kabar semuanya? Puji Tuhan karena kita bisa merasakan kebaikan Tuhan hari ini. Dan saya percaya hari demi hari kita semakin mencintai Tuhan. Karena itulah maksud dan tujuan Tuhan memanggil kita di tempat ini untuk bersekutu bersama-sama. Karena ibadah itu mengandung janji, amin. Ada orang yang tidak suka beribadah, tapi bagi orang yang suka beribadah, dengarkan firman Tuhan ini, ibadah itu mengandung janji, baik untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Jadi jangan tinggalkan ibadah, tapi mari memiliki kegairahan untuk terus beribadah. Oke, hari ini saya mengambil satu topik firman Tuhan, yaitu melihat dengan mata iman. Nah saudara, dalam penglihatan kita, ada dua penglihatan. Yang pertama, kita melihat dengan mata jasmani. Yang kedua, kita melihat dengan mata iman. Mata jasmani hanya melihat hal-hal yang ada di sekitar kita saja. Tapi kalau mata iman, bisa melihat visi yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, mata jasmani hanya melihat hal-hal yang ada di sekitar kita, tetapi visi hanya bisa dilihat dengan mata iman. Oleh karena itu, terkadang kita melihat hal-hal di sekitar kita mempengaruhi hati kita. Sehingga terkadang kita putus asa dan menyerah. Tetapi ketika kita lihat dengan mata iman, maka kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, dan kita akan berjalan menuju pengharapan itu. Ada amin Bapak Ibu? Kita lihat kebenaran firman Tuhannya. Ya, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu ia memimpikan itu dan diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih membenci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkasku. Lalu ia bermimpi lagi, pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Mimpi ini diartikan atau dimengerti oleh ayah dan saudara-saudaranya bahwa sebentar lagi, satu ketika, Yusuf akan menjadi raja atas mereka. Oleh karena itu, dia ditegur keras oleh ayahnya. Mimpi apa itu? Masakan kami dan saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu? Tetapi Yusuf melihat mimpi ini adalah visi yang dari Tuhan kepada masa depannya. Dia melihat bahwa satu ketika dia akan menjadi raja. Oleh mimpi inilah ia dibenci dan ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya. Satu ketika ia pergi membawa bekal kepada mereka di padang, ia ditangkap, lalu dibuang ke dalam sumur, diangkat dan dijual kepada orang Ismail. Lalu dibawa ke tanah Mesir. Di dalam pasar budak, seorang pengawal raja yang namanya Potifar mengambil Yusuf, membelinya dari pasar budak, lalu membawanya ke rumah. Tetapi Potifar melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan. Ingat baik-baik, dalam kesesakan dia disertai Tuhan. Lalu Potifar memberikan kuasa atas seisi rumahnya kepada Yusuf. Tetapi istri Potifar menggoda dia dan memfitnah dia, sehingga Yusuf ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf.
Di sana kepala penjara melihat bahwa Yusuf juga disertai Tuhan dan berhasil dalam segala usahanya. Sehingga kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dikerjakan Yusuf di penjara. Di sana dia bertemu lagi dengan dua orang. Yang satu juru minum raja, yang satu juru roti raja. Mereka mempunyai kesalahan sehingga mereka dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara mereka bermimpi, kedua orang ini bermimpi. Juru roti menceritakan mimpinya, lalu Yusuf berkata kepada juru roti, dalam 3 hari, engkau akan disanjung tinggi dan engkau akan digantung di tiang gantungan. Untuk juru minum, Yusuf berkata, dalam 3 hari, engkau akan keluar dari sini dan engkau diangkat tinggi dan dikembalikan kepada posisimu semula dan engkau akan melayani raja seperti biasa. Dan terjadilah demikian. Sehingga juru minum kembali kepada posisinya semula, tetapi juru roti mengalami nasib yang tragis, yaitu dia digantungkan di tiang gantungan. Yusuf berjanji kepada juru minum, kalau engkau ada di istana raja, jangan lupa kepadaku. Karena di sini aku difitnah, aku tidak melakukan hal yang sekeji itu bagi istri Potifar dan sebagainya lah dicerita di situ. Tetapi ketika juru minum sampai di istana raja, dia lupa untuk memberitahukan cerita Yusuf ini yang sebenarnya kepada raja. Tetapi 2 tahun kemudian raja bermimpi lagi, saudara. Lalu dia memanggil semua ahli nujum, ahli mimpi untuk menerjemahkan mimpinya, mengartikan mimpinya. Namun, tidak ada satupun yang berhasil. Terus juru minum berkata, Tuanku Raja, ada seseorang yang menafsirkan mimpi di sana, sehingga aku benar-benar dikeluarkan dari penjara, sedangkan juru roti itu digantung di dalam tiang gantungan. Dan itu didengarkan oleh raja, dan raja menyuruh kepala penjara untuk memanggil Yusuf. Bentar. Yusuf dikeluarkan dengan satu alasan, hanya untuk menafsirkan mimpi raja. Lalu ketika sampai di sana, raja menceritakan mimpinya, dan raja katakan tidak ada seorang pun yang sanggup menceritakannya. Lalu Yusuf berkata, hanya Tuhanlah yang sanggup menafsirkan mimpi tuanku raja. Lalu ceritalah si Firaun kepada Yusuf, bahwa ketika dia bermimpi, dari dalam sungai Nil, muncul 7 ekor lembu tambun yang gemuk, dan memakan rumput di sekitar sungai Nil. Tapi tiba-tiba, muncul lagi 7 ekor lembu yang kurus kering. Lalu ke-7 ekor lembu yang kurus kering ini menelan 7 ekor lembu yang tambun ini. Lalu dia berceritakan, dia bermimpi lagi untuk yang kedua kalinya. Bahwa dia melihat setangkai bulir gandum mengeluarkan 7 bulir gandum. Yang gemuk, yang baik. Namun muncul lagi dari tangkai bulir gandum, muncul lagi 7 bulir gandum yang kurus kering karena angin timur katanya. Lalu 7 bulir gandum yang kurus itu menelan 7 bulir gandum yang berisi dan yang baik itu. Lalu Yusuf katakan, 7 lembu yang tambun itu adalah 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang gemuk itu juga 7 tahun. 7 lembu yang kurus itu adalah 7 tahun juga. Dan 7 bulir gandum itu adalah 7 tahun juga. Jadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Jadi tuanku raja, akan terjadilah demikian di tanah Mesir dan di seluruh dunia pada saat itu. Jadi tuanku raja, carilah seorang yang bijaksana, yang berakal budi, saran si Yusuf, supaya dia berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Supaya dia memanggil semua orang yang bisa dipercaya untuk mengumpul makanan dari semua jenis makanan, supaya bisa ada perbekalan di setiap kota. Supaya bisa menghadapi 7 tahun kekeringan atau 7 tahun kesusahan. Lalu Raja Firaun berkata begini, siapa lagi orang berhikmat di Mesir ini selain kamu, hai Yusuf? Dia dan semua pegawainya katakan, engkaulah yang pantas berkuasa atas Mesir ini. Dan terjadilah Yusuf diangkat menjadi raja. Dan dia memakmurkan Mesir, dan dia menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Dan membawa mereka tinggal di tanah pengembalaan di tanah Goshen. Saudara lihat, ini luar biasa.
bagaimana Tuhan membawa Yusuf sampai dia melihat bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Visi yang dia tangkap dari Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan membawa dia sampai kepada tujuan atau visi yang Tuhan berikan kepada dia. Semua hal ini Yusuf melihat bahwa dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Ia difitnah, ia disesak, bahkan dipenjara. Tapi dia tidak bersandar kepada penglihatan jasmaninya. Yusuf melihat dengan mata imannya bahwa di dalam kesengsaraanlah Tuhan menyertai dia. Tuhan membela dia. Bahkan Tuhan membawa dia dalam rancangannya supaya dia menjadi raja di tanah Mesir. Dan belum sampai di situ, saudara. Ketika dia sampai di tanah Mesir, ketika dia berumur 110 tahun sebelum dia meninggal, dia memanggil saudara-saudaranya. Dan dia berkata kepada mereka, kita lihat ayatnya, saya bacakan saja buat kita. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Benar ya? Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anaknya Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku. Jadi sebentar lagi Yusuf akan meninggal, tapi dia masih bisa melihat bahwa janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu pasti tergenapi. Itu pasti terlaksana. Karena dia melihat bukan dengan mata jasmaninya. Kalau dia hanya melihat dengan mata jasmaninya, kenyataannya mereka ada di tanah Mesir. Dan sebentar lagi ketika Yusuf meninggal, beberapa puluh tahun atau 100 tahun kemudian, generasi Yusuf diperbudak di Mesir. Jadi dia bisa melihat, walaupun kenyataannya, yang dia lihat adalah ini tidak mungkin dipulangkan karena mereka diperbudak. Mana bisa budak bebas seenak-enaknya begitu di zaman itu. Tapi dia menyuruh saudara bersumpah, sebentar lagi aku akan meninggal. Tapi aku percaya Tuhan memperhatikan kamu dan akan membawa kamu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Saudara, apa yang dilihat Yusuf tidak beda jauhnya dengan kehidupan kita. Apa yang dialami Yusuf tidak jauh dengan kehidupan kita. Yusuf bisa melihat begitu luar biasa karena jaraknya begitu jauh antara janji yang diberikan kepada Abraham tentang tanah perjanjian itu dengan kematian Yusuf. Kalau saya lihat dan saya pelajari di Alkitab, itu 293 tahun. Dan jarak antara meninggalnya Yusuf sampai munculnya Musa untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir adalah 387 tahun. Jadi jarak yang begitu jauh sampai dia mau meninggal dia juga belum melihatnya. Dan jarak antara dia berjanji, dia memanggil saudara-saudaranya untuk berjanji memulangkan tulang-tulangnya. Serta ketika mereka dibawa keluar oleh Musa dalam penyertaan Tuhan, itu masih ada kurun waktu 337 tahun. Jadi kalau ditotalin 600 tahun. Sebuah janji itu tergenapi. Tapi Yusuf bisa melihat dengan iman. Nah saudara, kita pun demikian saudara. Tuhan sebenarnya sudah memberikan visi kepada kita sebagai anak Tuhan. Tuhan memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan kepada kita semua. Karena Tuhan bertanggung jawab ketika dia memanggil kita. Kita ini anak-anaknya. Sebagai seorang bapa yang baik, dia harus mempersiapkan masa depan anak-anaknya dengan baik. Oleh karena itu, bagi kita juga, Tuhan memberikan visi bagi kita. Yeremia berkata, ketika dia menerima nubuatan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Ya,
Saya singkatkan saja karena saya hampir tidak mau memakai bukan rencana kecelakaan. Jadi Tuhan sudah memberikan visi kepada kita anak-anaknya. Bagaimana Tuhan memberikan sebuah pengharapan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau kita lihat baik-baik. Untuk memberikan kepadamu. Jadi Tuhan memberikan itu. Bukan sekedar janji. Tapi dia pasti memberikannya. Sama seperti Yusuf. Ketika dia hanya melihat di dalam mimpi. Tuhan benar-benar menepati visi atau janji Tuhan itu. Bagi kita pun Tuhan berkata demikian. Ini perkataan Tuhan lewat Yeremia. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ini janji Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan kita harus berjalan di dalam janji ini. Kita harus melihat sama seperti Yusuf melihat. Jangan saudara melihat dengan mata jasmanimu. Karena terkadang yang saudara lihat adalah sakit penyakit, adalah kesusahan, adalah penderitaan yang membuat saudara takut, kecewa, putus asa dan menyerah. Tapi Tuhan ingin kita melihat sama seperti Yusuf melihat bahwa kita harus melihat dengan iman bahwa Tuhan menyediakan satu masa depan kepada kita, yaitu satu masa depan yang penuh dengan harapan dan yang tidak mengecewakan. Ada amin? Inilah yang dilihat oleh Yusuf. Dan hari ini kita pun harus melihat janji Tuhan ini. Sama seperti Yusuf melihatnya, begitupun dengan kita. Jadi Tuhan memanggil kita dan tidak melepaskan kita supaya kita ada dalam kecelakaan dan mara bahaya. Supaya kita dalam kesusahan. Tapi dia berjanji untuk memberikan sebuah masa depan yang penuh dengan harapan. Ini yang kita harus imani. Karena masa depan bagi kita anak-anak Tuhan itu, yang penuh harapan itu adalah ketika kita berjalan di dalam visinya Tuhan itu, maka saudara, Rasul Paulus berkata demikian. Sebab dalam kesesakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermenggah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Rasul Paulus melihat bahwa sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa orang yang berpengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Walaupun di dalam proses dan perjalanannya itu kita mengalami kesesakan sama seperti Yusuf. Tetapi di dalam kesesakan itu dikatakan begini bahwa kita akan malah bermegah di dalam kesesakan. Maksudnya adalah ketika ada kesesakan, saudara akan semakin kuat. Ada kesesakan, saudara akan makin teguh berdiri. Saudara akan makin kuat dan berani menghadapi kesesakan itu, saudara. Karena saudara semakin berakar di dalam Tuhan. Saudara kalau lihat pohon yang ada di atas gunung, di atas bukit batu, pohon itu ketika dia mulai tumbuh, sudah ada angin yang menerpanya. Sehingga mau gak mau dia harus berproses. Supaya akar-akarnya itu turun dan memegang walaupun hanya batu-batuan. Dia harus memegangnya supaya dia bisa tetap bertumbuh dan bertahan di dalam badai, dalam angin. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika ada kesesakan atau kesengsaraan, kita akan bermegah. Karena itu yang akan membentuk kita. Jadi di dalam kesesakan itu, kita akan dalam tekun bekerja. Makanya dalam kesesakan itu kita akan tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Katakan ketekunan Bapak Ibu. Ketekunan. Ada amin? Jadi karena ketekunan itulah yang dimaksudkan dengan ketekunan ketika ada masalah ya kita sabar. Ada penderitaan dan dalam kesukaran kita tetap sabar. Karena kita melihat visi yang Tuhan berikan kepada kita. Tekun melakukan segala sesuatu dengan terus menerus. Terus berakar, terus bertumbuh, terus dan terus.
Sehingga ketika kita semakin kuat dan berakar, maka kita akan tahan uji. Orang yang bertahan, yang sabar dalam tekanan, sabar dalam penderitaan, sabar dalam tekanan, orang itu akan mengalami tahan uji. Karena orang yang mengalami tahan uji, itu akan terus kokoh dan berdiri. Sudah jelas kekuatannya, sudah jelas kemampuannya, sehingga dia kokoh berdiri. Karena orang yang bisa tahan uji itu adalah orang yang berintegritas. Karena proses yang dia alami sehingga membentuk pribadi yang beridentitas. Dia konsisten, dia berdiri dalam pendiriannya, dan dia bisa jadi teladan. Kalau tidak ada tekanan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada ketekunan, kita tidak bisa melihat pribadi yang berintegritas. Dan orang yang hidup bermanja-manjaan, dia akan menyerah di dalam setiap masalah. Karena orang yang bermanja-manjaan, dia tidak tahu apa itu penderitaan. Apa itu kesengsaraan, apa itu tantangan, dia tidak tahu. Karena selalu dimanja, selalu disiapkan. Tapi bagi kita, sampai ke tahap tahan uji, berarti kita sudah terbiasa dengan kesesakan, dengan penderitaan, dengan kesukaran. Ada amin? Dan dengan kesukaran dan tahan uji itulah menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kata firman Tuhan. Kenapa tidak mengecewakan? Kalau hanya melalui mimpi, Yusuf bisa punya kekuatan untuk bertahan dan berjalan dalam visinya Tuhan. Kita berpengharapan karena firman Tuhan yang menyatakan itu langsung kepada kita. Bahwa di dalam Tuhan kamu punya pengharapan. Dan dasar dari pengharapan kita adalah Kristus. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dasar iman kita adalah Kristus. Bukan sebuah hayalan. Bukan sebuah fiksi. Tapi benar-benar adalah Kristus menjadi dasar kita. Dia sudah berkorban bagi kita. Dia sudah mengambil kita dan menebus kita. Oleh karena itu dasar dari pengharapan kita. Karena kita percaya kepada kebaikan Tuhan, kepada kasih Tuhan. Oleh karena itu dikatakan, karena kasih Tuhan dikaruniakan kepada kita di dalam hati kita. Inilah dasar pengharapan kita. Sehingga kita bisa melihat pengharapan itu dengan luar biasa. Orang yang berpengharapan adalah orang yang melihat lebih besar Tuhannya daripada masalahnya. Masalah tidak akan menghentikan langkahnya, tapi dia akan berjalan terus di dalam masalahnya. Karena dia tahu bahwa apa yang difirmankan Tuhan, yang diucapkan Tuhan, tidak akan kembali sebelum digenapinya Tuhan. Berikutnya, di dalam pengharapan, ada yang namanya keberanian. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan berani. Ketika untuk menggenapi janji yang pernah Yusuf tegaskan kepada mereka bahwa Tuhan akan memperhatikan kamu, dan kamu harus membawa tulang-tulangku itu, 337 tahun kemudian, Musa dipanggil Tuhan untuk memulangkan bangsa Israel. Dan Musa pergi dengan imannya walaupun dia ketakutan pada awalnya. Bagaimana mungkin aku menghadapi Firaun? Saudara tahu, Musa itu seorang pembunuh. Dan yang dibunuh adalah rakyatnya Firaun. Saudara bisa bayangin 40 tahun walaupun dia sudah lari 40 tahun mengungsi di padang gurun. Tapi 40 tahun kemudian pasti orang masih kenal. Apalagi orang sejamannya pasti masih kenal Musa. Musa akan berhadapan dengan Firaun, ancaman kematian, bahkan mungkin saja dengan tingkah atau dengan cara dia yang konyol, dia bisa menyebabkan hal yang luar biasa terjadi bagi bangsanya. Tapi yang terjadi, Musa mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Bahwa dia harus pergi dan mengeluarkan bangsa Israel untuk memenuhi janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub yang telah diimani oleh Yusuf supaya mereka bisa pulang ke tanah Kanaan. Dan Yusuf, Musa melihat itu dengan iman. Dia punya pengharapan, keberanian bahwa kalau Tuhan yang berfirman, Tuhan yang memberikan, pasti terlaksana dalam hidupnya. Dan itu terjadi. Walaupun dalam berbagai situasi. Ada 10 masalah yang terjadi di tanah Mesir. 10 tulah yang terjadi. Sampai kematian begitu banyak anak-anak sulung. Tapi mereka diselamatkan oleh Tuhan. Jadi masalah dalam perjalanan imannya. Bangsa Israel sampai ke Yusuf, sampai ke Musa. Itu juga masalah yang kita hadapi. Walaupun tidak seberat itu. Tapi kita semua punya masalah.
Dan Tuhan berikan keberanian kepada kita. Supaya kita bisa keluar dari masalah kita. Bukan Tuhan berikan ketakutan. Karena ketakutan itu datangnya bukan dari Tuhan. Tuhan akan berikan keberanian kepada kita sama seperti memberikan keberanian kepada Musa untuk menghadapi perahu. Tuhan juga akan memberikan keberanian kepada kita untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Supaya kita bisa berjalan di dalam terang kasih-Nya Tuhan. Supaya kita bisa mengambil keluar. Keluarga kita keluar dari persoalan kita. Karena itulah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Saya punya seorang kerabat, dia tinggal di salah satu kota. Beberapa hari lalu dia telepon saya. Kita bicarakan beberapa hal, lalu dia berkata, saya ingin membuka kantor advokat di Jakarta, karena dia seorang advokat. Lalu saya tanya, kenapa kamu nggak di situ aja? Kamu mengenal kota itu, kamu lahir di situ, kamu punya kesempatan lebih besar di situ. Kenapa kamu memilih Jakarta? Dia bilang di kota Jakarta, kita tidak bisa bersaing. Karena advokat-advokat yang lain, jasa advokat itu sangat rendah sekali. Dia punya standar tertentu, tapi ketika orang datang, orang katakan, kok mahal Pak? Di sana kok murah. Padahal yang murah itu hanya untuk menarik orang aja untuk datang, klien aja untuk datang kepada mereka, lalu mereka menipu mereka. Misalnya mereka katakan dengan jumlah yang sederhana, misalnya 5 juta. Tetapi 5 juta itu hanya untuk menarik klien aja. Dan ketika klien mengikuti mereka, mereka akan terus menambahkan jasa advokatnya. Akhirnya tidak jadi, kasus tidak beres dan tidak jadi. Dan itu membuat nama advokat di kota itu sangat buruk sekali. Saudara, lalu saya katakan kepada dia, kesempatan inilah kamu harus menunjukkan jati dirimu, integritasmu sebagai anak Tuhan. Kamu harus berani. Kamu harus berani untuk tetap bertahan. Walaupun kelihatannya tidak ada jalan keluar. Karena pada satu titik nanti, dengan kamu mempertahankan integritasmu, kamu melakukan tugasmu sebagai seorang advokat dengan baik. Dan dia katakan, saya melakukan tugas dengan baik. Tidak pernah saya tidak menyelesaikan perkara yang saya tangani kepada klien-klien saya. Saya bilang, itu bagus. Tapi kamu jangan ikut-ikutan mengalami atau mengambil cara-cara mereka yang tidak pantas bagi seorang anak Tuhan. Begitu ya? Iya, coba aja saya bilang. Tapi kalau kamu mau coba buka di Jakarta juga ya tidak apa-apa itu kalau kamu mau. Akhirnya kami tutup, saudara. Saudara bisa lihat bahwa betapa pentingnya keberanian kita sebagai anak Tuhan menunjukkan integritas kita bahwa kita berani dalam satu situasi yang mungkin saja kita lihat tidak mungkin terjadi. Tapi kalau kita bertahan, Tuhan akan mengubah. Walaupun mungkin kita tidak melihat dalam waktu dekat. Tapi kita akan melihat seiringnya waktu. Tuhan akan membawa kita kepada visi yang Tuhan berikan kepada kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, sekali lagi. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau kita melihat sampai ke belakang tabir, berarti itu bicara tentang kematian Kristus. Bicara tentang pengorbanan Yesus. Sampai masuk tabir bait Allah itu terbelah sehingga kita bisa melihat ruang Maha Kudus itu. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan ada di sana, bukan saja imamnya melihatnya. Jadi saudara, pengharapan itu saudara, tidak terbatas bagi siapapun. Karena Tuhan terbuka, Tuhan membuka jalan supaya kita bisa melihat Tuhan ada di sana di dalam pengharapan kita. Di Komsel beberapa waktu lalu, kita bicara tentang NPD, narsis personal, orang-orang yang sakit. Lalu ada yang berkata begini, saya tidak tahu waktu siapa yang berkata, orang-orang narsistik itu sulit untuk disembuhkan. Dalam perbincangan saya pikir sebentar, apa iya? Tapi saya katakan begini, tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan, termasuk sakit penyakit. Orang gila aja bisa sembuh. Narsistik itu dia belum gila, dia masih sadar. Tapi mengapa banyak orang yang mengalami
narsistik itu sulit untuk disembuhkan? Karena dia tidak mau mengaku bahwa dia sakit. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan adalah penyakit yang tidak diakui. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Semua dosa diampuni. Tapi kalau saudara menyimpan dosamu, tidak mungkin diampuni. Tuhan sudah sampai ke belakang tabir itu. Dan iman atau pengharapan kita seperti sau yang kuat yang ada di belakang tabir itu, saudara. Karena di sanalah Tuhan menyembuhkan kita. Di sana ada solusi untuk kesembuhan. Di sana ada bilur-bilur Yesus yang oleh bilur-bilurnya itu kita disembuhkan. Ada amin? Mungkin hari ini kita mengalami hal-hal yang berkaitan dengan sakit penyakit. Mungkin hal-hal ini kita melihat teman kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Kok nggak sembuh-sembuh? Saya mau katakan, pengharapan kita tidak hanya terbatas kepada keselamatan. Tapi pengharapan kita sampai kepada kesembuhan jiwa, saudara. Asalkan kita mau sadar bahwa kita sakit, kita butuh Tuhan. Kita butuh disembuhkan. Kita butuh Tuhan melawat kita, kita butuh Tuhan menyembuhkan kita. Dan tidak ada yang mustahil. Karena Yesus sudah menyediakan. Bukan saja pengharapan di dalam satu hal, tapi dalam semua hal. Inilah yang menjadi kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan membawa kita sampai kepada pengharapan. Bahwa kita akan melihat bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah bukti. Kita hari ini melihat, walaupun kita tidak melihat prosesnya, bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan cakrawala, tapi hari ini kita melihat bahwa Tuhan nilai menciptakannya. Kita percaya hanya dengan iman. Kalau masuk di dalam logika sains kita nggak nyampe mikirnya. Apalagi kita mau memikirkan hal-hal yang ada di depan kita. Memikirkan tentang kesehatan kita. Tentang usaha kita. Tentang pribadi-pribadi dan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita. Rasa-rasanya kita nggak mampu. Rasa-rasanya kita nggak sanggup untuk sampai ke sana. Tapi saya mau katakan, dasar pengorbanan Yesus itulah yang menjadi dasar iman kita. Yang menjadi dasar visi kita ke depan. Bahwa Tuhan menyertai kita. Karena kita berjalan, kita berdiri di atas dasar yang kokoh. Sama seperti orang membangun rumahnya, kita juga membangun hidup kita di atas dasar yang kokoh. Di atas dasar pengharapan, yaitu batu karang yang teguh. Jadi kita anak-anak Tuhan, makanya tadi saya bacakan tidak mau ada kecelakaan itu. Karena saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan kepada kita. Tapi merancangkan masa depan yang penuh dengan sukacita dan masa depan yang diberikan untuk kita penuh dengan pengharapan. Inilah yang kita harus imani sebagai anak-anak Tuhan. Saya memanggil para musik. Supaya ketika kita berjalan dengan visinya Tuhan. Ingat, ayat ini bukan hanya ayat hafalan. Bahwa Tuhan merancangkan kepada kita, rancangkan masa depan yang penuh dengan sukacita. Dan penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Inilah yang Tuhan berikan bagi kita. Inilah visi yang Tuhan berikan bagi kita. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak goyah. Kita tidak lemah. Tapi kita akan menuju kepada visi. Dan kita akan melihat visi itu tergenapi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.